Pemirsa, hari ini kita akan berburu sasaran. Saya berharap akan bisa bertemu dengan seorang pengemis yang memang berkeinginan untuk mengubah nasib, meninggalkan kehidupan keseharian di jalanan, meminta dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian hidup secara lebih teratur bersama keluarganya, memiliki usaha di rumah, dan kemudian hidup lebih sejahtera dengan melakukan perubahan-perubahan yang harus dia lakukan dalam hidupnya. Mari kita cari. Let's go. Kayaknya itu sasarannya. Satu pengamen jalanan, satu kaki, dan kelihatannya sudah agak tua dan pakaiannya lusuh. Kita dekati. Let's go. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa bicara sebentar, Pak? Boleh, Pak. Nama siapa, Pak? Broto. Saya Jay, Pak. Iya, Pak. Mau ngobrol-ngobrol sebentar buat Bapak? Boleh. Oke. Sebentar ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Namanya siapa, Pak? Nama saya Mas Broto. Udah berapa lama jalan-jalan, ngamen, ngemis, dan sebagainya? Ya, saya kadang-kadang jalan-jalan jadi pejalan kaki ini kadang-kadang ngamen, kadang-kadang minta-minta, mengharapkan uluran tangan dari orang lain, ya untuk nafkah keluarga. Keluarga berapa orang? 5 orang semuanya, 6 orang semuanya, Pak. Tinggal di sekitar sini? Tinggalnya di Cikarang Timur, Laban Sari. Masih terus mau begini sampai tua? Harapan saya enggak, Bang. Kalau misalnya udah punya modal, kepinginnya ingin merubah nasib, kepingin berwirausaha kayak orang-orang yang layak usahanya. Punya modal? Enggak ada, Bang. Enggak. Kira-kira mau berhenti kalau sudah punya modal? Saya berjanji, Bang, kalau punya modal, saya akan berhenti, kepingin mandiri atau berwirausaha supaya layak seperti orang-orang. Memangnya butuh modal berapa? Kurang lebih 5 juta atau 6 juta perkiraan serta modalnya, Bang. Oke, sekarang butuh 6 juta. Kira-kira butuh berapa waktu lama? Berapa waktu lamanya untuk dapat uang 6 juta itu dari jalan-jalan yang seperti ini? Ya, mungkin prosesnya lama, Pak. Perlu waktu lama. Oke. Boleh saya kasih tips sedikit supaya nggak perlu harus sampai 5 juta, 6 juta, tapi Bapak sudah bisa mulai usaha? Insya Allah saya akan coba motivasi. Oke, sudah pernah survei? Harga satu ekor ayam berapa? Harga satu ayam itu yang kemanggang, kalau di sini tuh 25. Ya, kalau Bapak bisa mulai dengan satu ekor ayam jantan plus 4 atau 5 ekor ayam betina, saya kira nggak perlu harus sampai 5 juta. Bapak juga bisa buat kandang sederhana hanya dengan mungkin antara 300 sampai 400 ribu. Dan dari situ mulai dipelihara dengan baik sampai bertelur,
telurnya ditetaskan, nanti anak-anaknya dibesarkan lagi, dan berkali-kali, mungkin dalam waktu 5-6 bulan, Bapak sudah dapat lebih banyak. Pelihara ayam itu penuh resiko, ayam bisa mati. Tapi kalau misalnya Bapak mulai dari sedikit, tambah banyak, ilmu bertambah banyak, nanti saya kasih buku, kita coba dengan itu, mudah-mudahan nasib Bapak berubah. Bapak nggak perlu jalan dari satu tempat ke tempat lain, harus nyanyi-nyanyi, harus nyanyi. Saya mau akan kerja. Dan nggak perlu harus sampai 5 juta, 6 juta yang boleh dibilang nggak mungkin hanya dengan pekerjaan yang seperti ini. Saya kasih 300.000, Bapak beli ayam, saya ingin lihat 1 tahun yang akan datang. Saya akan ke rumah Bapak, dan saya cek kenyataannya. Kita akan kontak terus, mudah-mudahan apa yang Bapak dapatkan nanti lebih baik, lebih membuat Bapak terhormat daripada kondisi hari ini. Insya Allah, Pak. Amin. Saya kasih 300.000, jadi Bapak mulai Sekarang dengan ayam juga, Pak. ya langsung 300.000 buat beli ayam, dan kita tunggu hasilnya. Oke. Sekarang juga, Pak, saya mau beli ayam tuh di bawah jembatan ada ayam. Oke. Sekarang saya Sip. diambilkan. Selamat jalan. Sampai ketemu lagi. Sip. Tos. Oke. Nama saya Subroto. Profesi saya sehari-hari mengamen dan kadang-kadang menyapir. Kalau berangkat dari rumah itu jam 8, pulang hampir jam 8 malam. Alhamdulillah lumayan penghasilan saya, bisa ya 30, 40, kadang-kadang juga 50. Bahkan kadang-kadang juga kalau lagi berangkatnya dari rumah itu cuaca terang, tapi ternyata sampai tempat itu hujan, kadang-kadang juga nggak dapat sama sekali. Bahkan ongkos dari rumah juga habis. Ya terpaksa kalau pulang ikut mobil atau numpang pada kondektur. Mi, ini babonnya di mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang J. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang J. Baik, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Ada setahun kita nggak ketemu ya? Ya, kurang lebih. Alhamdulillah bisa nyampe juga di sini, Pak. Ini kandangnya? Iya, Bang J. Mulai kapan bikin kandang begini? Ya, sekitar kurang lebih 6 bulan. Oh, 6 bulan. Alhamdulillah. Udah berapa ekor sekarang ayamnya? Kurang lebih 87. 87. Induk dan anakan. Dan anak-anak. Induknya ada berapa? Induknya ada 4, Bang J. Induk 4. Jantan? Jantannya 3. Bibitnya beli di mana? Bibitnya beli di pasar. Di pasar. Nggak milih-milih? Enggak, Nggak milih. Yang ada aja. ada. Oke.
Netesinnya gimana? Alami atau pakai mesin? Sementara alami. Uh, Tapi rencananya mau pakai mesin? pinginnya pakai mesin. Oke. Sampai berapa di sapi? Sampai umur berapa bulan anaknya di sapi? Kalau ayam atau entok itu sudah netes kira-kira 2 minggu. 2 minggu? Terus itu anak ayam atau anak entok dipindah atau dipisah. Dipisah? Dikasih makan. Kasih makan? Oke, induknya dimandiin? Induknya dimandiin lalu dicampur sama dikawinin lagi? Dikawinin 2 hari atau 3 hari sekali. Langsung bertelur lagi? Itu nanti kira-kira 2 minggu itu udah telur lagi. Kalau sekali nelur berapa ini? Sekali nelur. Berapa ekor masa bertelur? Itu kadang-kadang ada yang 17. 17. Ada yang 13, bahkan ada yang 20. Semuanya ditetaskan atau Semuanya ditetaskan. netas semua atau ada yang busuk? Itu kalau 13 biasanya itu netesnya 12 atau 11. Oh. Kalau yang 17 biasanya 15 atau 14. Oh, 3 buang ya. Kita udah setahun nggak ketemu ya Pak ya. Terakhir itu kita ketemu di jalanan. Bagaimana rasanya hidup di jalanan dengan hidup yang lebih teratur sekarang di rumah dekat istri? Banyak penyesalan Bang karena terpaksa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ingin merubah nasib. Harapan untuk masa depan itu biayain anak sekolah. Anak berapa anak sekarang? Anak 4 Bang. Oh, anak 4, produktif juga ya. Dulu waktu kita ketemu itu Bapak cerita penghasilan Bapak dulu berapa sehari? Ya kurang lebih ya nggak tentu sih Bang Je. Kadang-kadang 40, kadang-kadang ya kalau lagi hujan juga sama sekali nggak dapat. Sama sekali nggak Sama dapat. sekali nggak dapat. Kalau sekarang? Ya alhamdulillah sekarang selama ini melihara ayam, entok, alhamdulillah juga bisa buat ekonomi sehari-hari lah. Bisa ya? Bisa. Kira-kira lebih enak mana dulu dengan sekarang? Kalau dipikir-pikir yang saya rasakan sih Bang, memang sih di jalanan tuh bebas cari duit, tapi ternyata banyak pengaruhnya. Kadang-kadang minum, kadang-kadang judi di jalan, itu pengaruhnya yang dari teman-teman yang suka main judi atau suka minum. Tapi setelah saya melihara ayam, punya rencana ternak entok, alhamdulillah sama sekali minum pun tidak ada. Alhamdulillah. Karena kita juga ya merasa harga diri ada gitu. Alhamdulillah. Mari Pak, silakan. Ya, terima kasih. Ini Pak, ini Bentar, Pak. ayam keluarin nggak Pak? Jangan. Ini ayam yang Ini kapan ini? anak ayam yang mulai pertama Pak. Oh, udah besar ya? Ya, tetapi lebih besar lagi kalau dipisah satu persatu begini. Oh, nih, Pak. gini ini. Ya, ini udah 4 bulan. Oke. Nah, terus ini yang kedua Pak. Ini 4 bulan. Ya. Nah, ini yang kedua Pak, adiknya itu Pak. Oh, dari induk yang sama ya? Iya, yang sama Pak. Oke, good. Setelah 2 minggu dipisah, lalu nelor, ada anaknya nih Pak. Oke. Nah, terus ini adiknya ini Pak. Oh. Ini yang baru netes ini Pak. Ini. Oh, udah 3 kali ya berarti Ya, ya? udah 3 3 periode, alhamdulillah. Nah, ini dipisah Pak. Ini, Induknya netes lagi? ini sudah nelor lagi Pak. Induknya udah nelor. Nah, ini baru umur 2 minggu Pak dipisah. Setelah dikawinin, dimandiin, sekarang sudah nelor, sudah ngerem lagi Pak. Oh. Selama Berapa ekor? Berapa butir? ini ada
ada 11 butir Pak. 11 butir. Sudah berapa hari? Ini baru Pak, ini mau ngeram. Oke. Terus yang satu juga telur lagi Pak ini Pak. 21 hari ya. Alhamdulillah. Terus entoknya Pak ini dipisah 3 minggu nih Pak. Nah ini sudah telur lagi nih Pak. Nah ini Ada 12. netesnya gimana nih? Pakai ayam? Alami Pak. Hah? Alami sama induknya. Oh iya? Iya. Kan setelah 2 minggu kan dipisah. Anaknya diempanin kur, emaknya dipisah. Induknya netes lagi. Bertelur lagi. Telur lagi telur 12. Pak, ini Oke. telurnya. Oke. Ini juga ada 12 juga. 12 butir. Ya. Terus yang satu udah baru mau telur lagi tuh Pak. Hmm. Bikin parangan. Terus itu yang satu udah baru terus 2 minggu tuh Pak, belum dipisah. Ntar kalau udah 2 minggu itu yang di atas, yang di bawah. Alhamdulillah istri saya juga menyadari, udah Pak, jangan di jalanan, kita udah sabar. Alhamdulillah, saya selama di jalan ketemu Bang J, dikasih saran pendapat petunjuk sama Bang J, saya pakai sampai sekarang. Alhamdulillah, saran-saran dari Bang J sampai sekarang juga, apa yang disarankan saya ikutin cara saran Bang J. Ternyata saya berubah pikiran. Ternyata melihara ayam, melihara entok, apa yang disarankan Bang J, yang saya alami akan berhasil sampai sekarang. Entoknya 4 ekor, jagonya 1 ekor. Ayamnya selama 5 bulan, kurang lebih 6 bulan itu sudah beranak sampai 3 kali. Yang umur 4 bulan, umur 3 bulan, 1 bulan setengah, sampai 1 minggu. Kurang lebih ayamnya 80, hampir 90. Hampir 90. Dan bahkan tambahan entoknya juga yang 4 ekor juga udah pada netes, udah beranak, udah nelor lagi, kurang lebih ya 20 ekor atau sampai 25. Alhamdulillah, sekarang saya kepingin merubah nasib supaya tidak hidup di jalan lagi, supaya layak seperti orang-orang yang sudah layak, atau saya supaya bisa mandiri, bisa punya hasil buat nyekolahin anak, biayain anak sekolah, supaya anak sekolah jangan sampai seperti orang tuanya atau seperti bapaknya. Pemirsa, hanya orang gila sejati yang ingin hasil berbeda dari tindakan-tindakan yang sama. Untuk mengubah nasib, butuh waktu 1 tahun yang dilakukan oleh Pak Broto. Dari setiap hari meminta-minta di jalanan, kemudian mulai berubah 6 bulan yang lalu, sudah mulai memelihara ayam dan memelihara entok. Dan hari ini kita lihat masa depan yang lebih cerah sudah mulai terlihat di wajah Pak Broto. Hasilnya luar biasa. Dari 4 sampai 5 ekor ayam yang dipelihara, dari 3 sampai 4 entok yang dipelihara, sekarang sudah berkembang. Ayamnya sudah 87,
entoknya sudah hampir 20-an. Dan perubahan nasib sudah mulai terlihat. Wajahnya makin cerah dan yang utama, beliau sudah tidak lagi jalan-jalan di jalanan hanya untuk minta-minta. Kita doakan mudah-mudahan kandang ayam ini bisa segera berubah menjadi lebih baik dan ayam-ayam dan entok-entok yang dipelihara oleh Pak Broto semakin banyak. Kita akan ketemu lagi di sesi yang berikutnya, motivator jalanan, di waktu yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa. Nama saya Paini, saya memberdayakan teman-teman disabilitas yang tadinya sama sekali belum punya pekerjaan. Saya ajari, saya bina sedikit demi sedikit untuk memanfaatkan apa yang dia punya, walaupun dengan keterbatasan fisik, tapi saya yakin teman-teman pasti punya kelebihan di balik apa yang masih punya. Saya berpesan kepada teman-teman, khususnya teman-teman disabilitas yang masih pada di pinggir jalan mencari nafkah dengan mudah, dengan instan, minta-minta di pinggir jalan. Saya pesan, mohon berpikir ke depan bahwa mencari sesuatu dengan mudah itu tidak ada berkahnya dan tidak nikmat. Di mata Allah juga zalim, di mata manusia juga tidak bagus. Intinya kita harus membuktikan kepada siapa aja, lingkungan kita, masyarakat, dan siapa aja melihat kita bahwa fisik kita yang cacat tapi mental kita masih sempurna. Kita buktikan bahwa kita mampu, kita pasti bisa.